Saya kenalin, namanya Asep Aziz. Dia ini visionya Timnas Indonesia. Jadi dulu saya ini banyak operasinya teman-teman. Tahun 2006 saya operasi lutut. ACL. Ini kelihatannya ada garisnya di sini. ACL-nya putus total. Kemudian meniskusnya udah hilang. Dan ini yang membuat saya bersepeda. Dan ini operasi metode lama. Jadi open patella. Jadi operasi yang paling buruk lah, bongkar total. Dan itu konsekuensinya semakin lama semakin buruk. Dulu kalau habis operasi, pasca operasi biasanya visionya yang nangani Asep. Waktu belum di Timnas. Begitu sudah di Timnas kan sudah susah gitu. Nah ini mumpung ada dia lagi off season, dia lagi di Surabaya. Saya merasakan banyak masalah baru. Bukan masalah baru, saya tahu ini masalah, tapi baru kerasa setelah goes 1.500 kilo. Ultra cycling. Iya, karena ini saya pertama kali 1.500 kilo dan itu terkait dengan lutut kanan saya. Karena usia sudah mau 50, jadi lutut ini makin bermasalah. Jadi saya pengen ke Asep, saya pengen tolong dicek badan saya ini, program apa yang harus saya lakukan, karena saya nggak mau operasi lagi. Nah, jadi saya ke Asep sekarang. Jadi sebenarnya ini mungkin konsepnya agak mirip dengan bike fitting ya, tapi ini kita akan memfitting tubuh kita. Jadi di situ kita akan melihat yang pertama perbandingan kaki kiri dan kaki kanan dari segi kekuatannya, powernya, termasuk dari apakah dengan adanya riwayat cedera itu akhirnya mempengaruhi sekarang performanya. Jadi ini salah satu lah ya, kita bilang ini penunjang untuk teman-teman bisa bersepeda lebih lama. Ya, karena di situ nanti akan dapat data yang real time dan juga ini berbasis sport science. Kita ultrasound di sisi yang kiri. Jadi teman-teman, keluhan saya setelah East Java Journey ini di syuting kira-kira sebulan setelah EJJ, dan kulit-kulit saya masih mengelupas, masih ngapal. Jadi luka-luka bekas EJJ itu masih ada, kulit yang di tangan pengelupasnya sudah sembuh, tapi yang di telapak masih ada. Dan keluhan saya 2 minggu setelah EJJ itu adalah lutut kiri saya sakit banget. Jadi itu yang kemarin tangannya Asep. Jadi mungkin kenapa angkanya masih kacau tadi, karena kondisi kaki kirinya masih pemulihan kayak gitu. Jadi ada satu titik yang di sini memang pain point. Nah, di sini ini tendon yang dimana mengalami overuse karena saat dia awal menggunakan ini, terus tiba-tiba begitu dia sudah di titik tertentu dia akan banyak pindah ke sini. Dan kayaknya memang akhirnya dominansinya yang digunakan, sehingga ini akan overuse. Jadi saat masih fresh, dua-duanya fungsi normal, tapi karena ini endurance-nya kalah, larinya ke sini gitu. Dan itu yang keluar di power meter di komputer saya. Di komputer keluarnya 5446 itu, 54% kiri, 46% kanan. Dan sakit saya memang di lutut kiri ya. Ini apa ini? Ini kita lakukan ultrasound untuk membantu perbaikan dari si jaringan tendon. Tetapi tendon sendiri sebenarnya memang dia akan merespon terhadap yang namanya strength training. Jadi kita kombinasikan perbaikan dari segi jaringannya menggunakan teknologi ultrasound, tapi dari segi fungsionalnya kita tambahkan tadi seperti contoh beberapa gerakan latihan tadi. Dan ini karena di sisi bagian dalam ini dia mengalami masalah, maka saat ini kompensasinya mungkin agak sedikit di samping sini ya. Nah, nanti ini akan kita rilis sedikit. Kita bikin kain-kain episode 2. Nah, teman-teman yang pengen tahu nih, dulu operasinya seperti ini. Jadi dulu open patella, jadi dibongkar, buka patelanya, lalu saya nggak tahu ACL-nya ligamennya diambil dari mana, entah dari kadaver atau dari apa, lalu dipasang. Jadi ini ada 2 baut besar ke bawah dan ke atas. Karena dulu itu putus total, meniskusnya juga sobek, dan dulu dikasih tahu, kamu nanti umur 50 akan masalah. Ini sudah hampir, jadi mulai muncul problem-problem seperti ini. Ya, yang kita harapkan jangan sampai nantinya harus dilakukan yang namanya operasi ganti sendi. Karena kalau operasi ganti sendi dia diganti pakai logam. Ya, jadi itu kalau boleh dibilang itu udah pengapuran yang grade terparah. Tapi ini sudah OA sebenarnya, sudah osteoarthritis yang sisi dalamnya. Kemarin diperiksa beberapa waktu lalu diperiksa, ini sudah grade 1. Jadi tulangnya sudah nempel gini. Sudah apa? Sudah mulai bergesekan. Sudah mulai bergesekan. Itu yang sisi dalam sini. Dan dia memang harus akhirnya nanti ditopang oleh otot. Kalau ototnya semakin kuat, sebenarnya tidak ada masalah karena semua orang pasti akan mengalami pengapuran karena faktor usia juga ya. Tapi saat orang yang dengan kekuatan lebih baik, kebugaran yang baik, menjaga berat badan dengan baik, itu tidak akan menjadi suatu isu yang masalah. Ya, itu dokter tadi bilang jangan berhenti bersepeda karena kalau kamu berhenti bersepeda, otot ini berkurang, ini akan kesakitan sekali. Betul.
Oke, kita tiduran Mas, kita lakukan rilis di upper body stretching. Harusnya aku nggak kayak Jupe. Harusnya. Oke. Jupe dipegang tak udah teriak nih. Ya, jadi masalah di bagian dalam pasti akan mengakibatkan kompensasi di bagian luar. Makanya titik luarnya ini agak sedikit mulai agak kencang. Oke, nah, kita akan rilis, deep tissue rilis. Oke, relax. Inhale, exhale out. Yes, good. Inhale, exhale. Dua. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Exhale. 6 7 8 9 Nggak kayak Jupe kan? Enggak. Oke, sekarang tidur miring ke sisi sini. Ke sisi Wah sini. ini. Ya. Kalau nggak percaya kameramen habis ini ya. Oh, hamstring. Ya, hamstring samping luar. Oke. Ya. Oke, 1. 3. Exhale out, good. 7. 8. 9. 10. Wah. Dan ini buat jaga-jaga, maka kita juga harus mentreatment area sekitar daerah pinggangnya, karena pinggang pasti akan ini dia. Nah, ini pinggang ini dia akan Oke, pinggang pengaruh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Relax. Seruan Jupe ya. Relax. Oke. Relax. Oke, 2 lagi. Oke. 1 titik lagi, itu yang akan banyak sering Wah, duduk ini. sini. Duit. Itu dia titik ujung. Ini aku paling sering masalah di gelut ini. Aduh, oke. Good. Ya. 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Oke, stretch ya. Oke, untuk stretch dari hamstringnya, dorong ke pundak saya. Dorong, push. Oke, 1, 2, 3, 4, Nggak ada tenaga. 5. Oke, relax. Kerasa nggak ada tenaga. Makanya ketika yang dorong tadi itu nggak ada tenaganya. Oke, yuk, dorong. Hop. Ya, good. Ya, tek, udah getar. Oke, relax. 2 lagi, hop, push. 3, oke. Kita mobilisasi hipnya. Relax, good. Lagi. Pemain timnas kalau diginiin sakit nggak? Kesakitan nggak? Pemain timnas kalau dirilis-rilis gitu teriak-teriak nggak? Enggak sih, mereka Enggak. udah ini. Udah biasa. Udah biasa. Padahal kalau sudah atlet nggak kesakitan gini-gini ya? Enggak, Udah biasa. Tapi kalau memang dia lagi ada habis injured atau apa ya, mungkin akan dia rasa. Cuma gini, kalau atlet mereka punya ambang rangsang nyeri pasti Oh ya, lebih tinggi daripada ya. umum ya. Lebih tahan sakit ya.
Oh, berarti cupe itu parah gitu. Dipegang tau udah. Nah, di sekitar ankle-nya ada titik yang, nah, ini dia. Titik ini. Oke, gerakin ankle-nya naik turun. Ya, oke. Ini ketika nanjak ya? Ya, betul. Ketika gerakan Pedaling gitu. pedaling nanjak, itu yang kena di situ biasanya. Ya. Oke. Otot apa itu namanya? Ini apa namanya? Soleus. Jadi bagian dari otot betis. Nah, oke. Lagi gerakin ankle naik turun lagi. Yes, oke. Ini ada trigger point-nya di sini. Ya. Nah, ini ketika nanjak power pedaling nanjak kan kaki lebih ngayun ya. Good. Oke, coba dipakai berdiri berjalan lebih nyaman. Biasanya kalau habis visio itu kayak tegak lurus gitu. Lebih jejak. Jadi kayak langsung kayak lurus gitu. Kadang-kadang kalau kan aku dulu kalau waktu habis operasi itu dulu sering begini, jadi harus sering ngingetin untuk lurus. Tapi kalau habis visio biasanya lebih. Apalagi sini. Ini rahasia ya. Aku sering minta tolong Ivo sikut ini kalau tidur. Jadi kalau sudah habis sepedaan gitu, kalau lagi habis dari promo atau apa kan, ya bagian itu pasti bagian itu kan ya. Jadi Vovo tolong disikut ini. Jadi sebelum tidur, Ivo kan sikutnya lancip. Ya. Gede ini di sini. Ya itu emang ada trigger point-nya di sini. Trigger point di daerah otot glute-nya itu. Oke, sekarang best part lainnya di sini silakan. Iya. Nah, kita rekap. Nah, ini yang enak ini udah. Udah tinggal enaknya. Tinggal enak. Bekas-bekas ECG maksudnya. Luka-lukanya. Ini waktu ke gravel itu kayaknya. Kena batu-batu. Iya. Teman-teman, masalahnya Asep ini kalau timnas main udah kita nggak ada. Kapan ke Surabaya? Kalau pemain bola yang paling banyak masalah apa? Bola biasanya mereka sih ankle sama hamstring. Sekarang juga ACL udah mulai banyak di bola juga sih. Karena memang karakter bola sekarang lebih cepat juga permainannya. Jadi apa? Lebih eksplosif, pindah arah, change directionnya lebih tinggi. Ya, ini compression yang biasa digunakan oleh elite atlet juga. Atlet sepeda banyak pakai. Atlet sepeda juga banyak pakai. Ya kan? Tujuannya dia sebenarnya memperbantukan si ototnya itu sirkulasi darahnya lebih bagus, dan otot-otot yang kaku dia menjadi lebih tidak kaku. Ini yang mau masuk hobi sepeda jadi makin takut ini. Antara takut atau tertantang. Tertantang ya. Sudah sepedanya high maintenance, orangnya high maintenance. Ya nanti nih Om Joniri harus disiksa. Teman-teman kalau diajak visio takut semua. Nggak mau. Pijet biasa aja katanya. Tapi memang di kita sekarang pilihan recovery ini semakin banyak, ya kan? Jadi recovery itu kan ada yang pasif, seperti ini kan sebenarnya pasif recovery, menggunakan recovery pump. Ada lagi yang misalkan mungkin ada yang suka ke sauna dan juga berendam dingin juga ada, bisa recovery di kolam renang juga ada. Tapi memang sport massage juga sekarang menjadi salah satu pilihan ya, karena harus hati-hati kalau misalkan pijat tradisional mungkin agak sedikit berbeda, karena kan kalau sport massage dia akan mempertimbangkan otot-otot mana yang digunakan saat berolahraga seperti itu. Tambah ada fisio juga apabila kita ada rasa-rasa sakit yang pastinya bisa mengganggu. Termasuk mungkin pilihan lainnya teman-teman yang suka pilates itu juga silakan. Itu pilihan semakin banyak. Tapi ada yang paling penting mas terhadap recovery yang aktif. Nah itu bagaimana tidurnya, bagaimana nutrisinya, ya. Nah itu yang kadang kita agak sedikit abai. Ya. Padahal itu adalah part yang penting. Dan di sini kan kalau habis goes 50 kilo, habis itu makan kikil, makan segala macam gitu. Kearifan lokal. Iya, ada kearifan lokal. Ampun. Aku sepedaan Srul, tapi nggak pernah terima. Ya kamu sepedaannya cuma puter-puter Tunjungan Loop 40 kilo, habis itu makannya 2 jam. Nah, kalau John tuh ekstrim, 4 jam nggak boleh makan. Ada targetnya, target waktu. Nah, dia lagi serius habis ini. John lagi mau ikut event gede soalnya. Kalau saya benar-benar pertama kali 1.500 kilo kemarin, saya pikir saya kenal badan saya gitu. Jadi lebih kenal lagi gitu. Jadi lebih kenal lagi. Sialan, ternyata ini masalah. Dan kita jadi belajar, kita bisa tidur gampang nggak? Betul. Kan banyak orang ultra itu sulit tidur. Ya. Nah, kalau aku kan ternyata gampang tidur, jadi nggak masalah gitu. Jadi ketemu warung 1 jam bisa kayak gitu. Tapi banyak orang yang sulit tidur gitu.
Nah, itu juga ciri orang beda-beda itu. Benar. Pengaruh juga nggak ke misalkan sebelumnya misalkan melakukan beberapa seperti stretching dan lain-lain atau setelahnya stretching. Nah, itu. Kadang lupa ya. Masalah utamanya bukan lupa, malas. Jadi tahu itu penting tapi Ya. malas. Apalagi kayak saya yang kaku gini kan. Saya biasanya kalau dari rumah ke Tikum itu 3 kilo. Jadi biasanya pelan-pelan aja dulu, santai. Untuk menaikkan sirkulasi. Iya, darah sirkulasi dulu, dulu, sama badan, temperatur. ngangetin badan dulu, karena heart rate-ku kan rendah. Ya. Jadi biasanya bangun tidur aku nggak pakai jam, cuman setelah nyiapin sepeda, pakai baju segala macam, keluar, nyalain baik komputer, itu heart rate-ku masih 60 biasanya. Oke. Jadi rendah banget. Jadi aku butuh waktu untuk ngangetin, Untuk naikin badan, baru nanti di Tikum ada stretching Ya, dikit ya. biasanya gitu. Cuman stretchingnya males-malesan itu yang Secukupnya. secukupnya.